Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam acara Prospek Fintech. Pak Mark, CFO Coinworks, ya. What exactly your company do? Your segment market, please, Pak. Thanks, Pak Primus. So Coinworks, for those who aren't familiar with our company, we're one of Indonesia's largest responsible fintech lenders. And so basically what that means is that we, for our over 400,000 unique users, be it whether they're lenders or borrowers on our platform, we provide loans to unbanked and underbanked SMEs here in Indonesia. And so what that means is that we take businesses with a digital footprint, so whether they're selling online or whether they're using e-commerce, whether they're using e-wallets, and we take the data from those businesses and we combine that with traditional credit data and credit underwriting to make credit decisions about those businesses. We're constantly updating our credit model, we're constantly updating the way that we're looking at businesses. And so today we've dispersed over 2 trillion in dispersals, and once again we have over 400,000 unique users, and we're continuing to grow. And also during this COVID period, we've also managed to raise additional capital from overseas to come in and help support Indonesia's economy. How many users? How many debitors in? Yeah, we have well over 100,000 loan applications who've come through. So small and micro businesses who've come through our platform and applied for financing. We have well over 300,000 retail lenders, so people who come onto the platform and who actually come in and support Indonesia's small businesses by purchasing segments of their loans. And so people can come onto our platform for as little as 100,000 rupiah and buy a portion of a loan and help support a business. And like Amarta, we only do productive financing. So we only do loans for productive purposes. Could you explain about lending? Mm-hmm. What does your company do in lending to? Sure. So we target all of small and micro businesses here in Indonesia that have a digital footprint. And so we don't have a particular geography or we don't have a particular industry that we target, but traditionally we try and work in with partners. And so whether those partners be e-commerce platforms, whether they be other technology-based companies, or whether they be regional banks or any other type of entity or manufacturing companies with supply chains. And so we work in with those borrowers and we help provide financial solutions to either their customers or to them directly. And by using their digital footprint and obtaining the digital information from them, we can then make a credit assessment on those borrowers and provide them financing, whereas other, more traditional parties might not have been able to. Yeah. Your lending outstanding right now? Oh, it's I'm not sure if I'm allowed to publish that figure. I'm sorry, Pak Primus. Ya, oke, thank you. Pemirsa, saya kembali ke Pak Andi. Tadi menarik, mengapa para wanita justru yang paling banyak, Pak Andi, Pak? Para wanita itu sama dengan PMN ya. Itu wanita semua itu. Nah, ini bagaimana perusahaan Anda wanita juga dan luar Jawa? Silakan, Pak. Ya, jadi di Amarta sendiri kami memberikan permodalan memang khusus kepada woman gitu, wanita, ibu-ibu pengusaha mikro, mereka yang menjalankan bisnis produktif, nggak cuma untuk kebutuhan sendiri, tapi juga untuk pengembangan bisnis dan kebutuhan keluarganya juga. Kita menyasar segmen perempuan sih, kalau misalnya mau cerita dari sisi impact, karena memang satu memberikan permodalan ke perempuan itu secara signifikan memberikan impact buat kesejahteraan keluarga. Kemudian kalau ngomongin dari sisi repayment, sampai saat ini Amarta, terutama performance kita yang di luar Jawa, repayment kita tuh 99,9%. Sangat bagus lah
dengan sistem community lending yang ada di Amarta. Jadi pinjamannya pinjaman berkelompok. Dan kemudian satu lagi sih yang menarik sebenarnya, kalau kita memberikan permodalan kepada perempuan atau ibu-ibu pengusaha mikro di desa ini, kita memang fokusnya gimana woman ikut menggerakkan, menggeliatkan ekonomi di pedesaan juga, supaya ikut tumbuh dan punya peran mengembangkan ekonomi di desa. Baik Pak. Kemudian sektor Pak, sektor itu apakah pertanian atau apa? Luar Jawa itu? Ya, kalau Amarta sendiri, kami memberikan pendanaan ke sektor ekonomi informal. Mereka yang bergerak di perdagangan informal, mereka yang punya warung-warung kelontong, warung sembako, kemudian ada agriculture juga, peternakan kita juga masuk dari ternak ayam, bebek, ikan lele, ikan cupang. Jadi kita ikut mendorong ekonomi informal lah, sektor real untuk bisa bangkit, terutama di masa pandemi COVID ini. Dan kita melihat sebenarnya fintech dan apa yang kami lakukan di Amarta tuh dengan mengajak lebih banyak lenders berpartisipasi di platform Amarta, kita bersama ikut menggeliatkan roda ekonomi, terutama roda ekonomi piramida bawah ya, untuk bisa tumbuh lagi, rebound, melewati masa pandemi ini untuk make the economy resilience lah, and come back stronger di Indonesia. Nah, kalau kita lihat perdagangan itu sudah biasa ya, tapi menurut saya menarik kalau yang pertanian, peternakan juga mulai menggunakan fintech ini. Ada peningkatan nggak Pak? Pelaku-pelaku bisnis di sektor pertanian, peternakan, perikanan, itu menarik kalau memang mereka didorong juga Pak. Ya, di kami di Amarta justru salah satu kredit priority kami memprioritaskan memang segmen yang kita salurkan terutama di masa pandemi ini ke segmen yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Dari kredit scoring dari tim data analytics kami melihat resikonya justru jauh lebih manageable dibandingkan sektor yang memerlukan interaksi fisik gitu, dagangnya perlu ketemu langsung sama buyernya. Nah, yang justru sektor-sektor ini lebih promising lah buat kami di Amarta juga memberikan pendanaannya. Ya, Pak Mark, which sector you finance? Coinworks. Unmute, mute Pak. Yes. Hi, Premise. So we don't have a particular sector that we finance, but we look towards any business that has a digital footprint. So any small and medium enterprise that has a digital footprint. But obviously, with post-COVID conditions, we're looking to finance businesses who are going to grow and survive and operate in the new post-COVID world. And so these are things like basic needs businesses, online selling businesses, businesses that really utilize the Internet of Things and utilize technology in operating going forward. We think those businesses will have more of a competitive advantage. And so those businesses will make better borrowers for our retail lenders on our platform. Ya, thank you Pak. Pak Munawar, ini kan harus didorong Pak. Pandangan kami masa COVID ini ketika harus work from home, semuanya harus dari rumah dengan social distancing, ini justru menyuburkan, meningkatkan bisnis berbasis internet, fintech ini Pak. Tapi tadi bilang kenaikan tidak signifikan, ini apa harus didorong Pak oleh OJK? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau di fintech lending memang ada penurunan ya. Artinya ketika penyaluran ini, kalau di data kami itu bulan Maret itu ada 7,14 triliun, kemudian April itu 3,52 triliun, Mei 3,12 triliun. Dari sisi jumlah penyaluran memang menurun. Tapi kita ini bicara fintech lending, jadi penyaluran pembiayaan, pendanaan. Gitu. Tapi kalau kita lihat bisnis-bisnis fintech yang lain tentu saja naik.
Kalau kita lihat misalnya fintech payment, pembayaran, kemudian ada yang terkait dengan internet, misalkan e-commerce, itu juga transaksinya naik. Nah, memang di bisnis yang terkait dengan online tentu saja itu naik. Tapi khusus untuk pendanaan yang tadi saya sampaikan, memang ada kekhawatiran bahwa nanti ke depan ini karena ekonomi sedang sulit, kemudian dari platform mengetatkan. Jadi teman-teman dari Mas Andi, kemudian Pak Suno atau dari Mark sendiri nanti bisa ditanya bahwa mereka mengetatkan pendanaannya. Gitu. Jadi hanya misalkan ada sebagian platform itu saya akan berikan pendanaan pada mereka borrower atau yang peminjam itu yang sudah selama ini memiliki track record bagus. Nah ini selama ini pinjam lagi, begitu pinjam sekarang dipinjami lagi. Dari sisi lender misalkan, dari sisi publik yang mendanai juga ada kekhawatiran bahwa khawatirnya ada peningkatan peminjaman yang macet. Nah ini yang kemudian menjadikan bahwa penyalurannya itu menurun. Jadi, tapi ini tentu saja kita lihat dari trennya penurunannya juga ini tidak berlanjut sangat signifikan gitu. Memang di April memang turun, tapi kemudian di Mei sudah mulai melandai penurunannya. Dari faktornya itu saja. Ketika ekonomi ini kemudian semakin naik, semakin bagus, dari kepercayaan lender atau kepercayaan publik untuk menempatkan dananya di fintech lending akan semakin naik. Ditambah lagi sekarang ini di pelaku-pelaku fintech ini sudah memiliki namanya fintech data center. Jadi track record orang-orang yang pinjam sekarang ini itu sudah ketahuan. Meskipun belum seluruh fintech itu tergabung dalam fintech data center, tapi ketahuan. Misalkan saya pinjam 1 juta di platform A. Kemudian saya coba pinjam lagi 1 juta di platform B. Platform B ini akan melihat, gimana track record saya ini di platform A. Nah, FDC inilah yang akan meningkatkan kepercayaan diri dari platform ini untuk menyalurkan. Termasuk FDC ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap platform. Karena apa? Karena kemampuan scoringnya semakin bagus. Jadi track record orang-orang yang pinjam sudah ketahuan semua itu. Nanti meskipun belum semuanya tergabung, tapi ini arahnya sudah di jalur yang tepat bahwa FDC akan dimanfaatkan oleh platform ini untuk mengetahui bagaimana track record orang-orang itu. Jadi di masa pandemi ini kami melihat memang bagi fintech sendiri kan kesempatan juga di mana kemampuan kapasitasnya tidak digunakan secara penuh karena memang harus istirahat, tetapi kita harapkan di masa pandemi ini teman-teman di pelaku fintech ini semacam ya mengasah gergaji lah, melihat ke depan ini seperti apa. Jadi sudah harus disiapkan ke depan ini post pandemi ini seperti apa. Ini tantangannya dari teman-teman begitu. Jadi yang tidak kemudian di masa pandemi ini istirahat tanpa melakukan apapun, justru disinilah kesempatan untuk saya katakan tadi mengasah gergaji supaya ke depan ini dengan persaingan yang terus meningkat ini semakin tajam saja ini strateginya, gitu Mas. Ya, bagaimana Pak Sunu merespons Pak Munawar, Pak? Silakan Pak. Unmute dulu Pak. Belum unmute, ya. Belum unmute Pak. Oke. Ya, silakan. Jadi yang disampaikan Pak Munawar tadi tepat sekali Pak, bahwa kami asosiasi memiliki fintech data center yang di dalamnya berisi track record dari seluruh pengguna dari fintech lending, termasuk orang yang masuk di dalam blacklist, orang yang perform di dalam melakukan pinjaman, itu tercatat di situ. Jadi secara signifikan profil resiko berkurang dengan adanya repository database dari semua fintech lending yang tergabung menjadi anggota kami. Jadi tidak bisa lagi seseorang mencoba menipu di satu fintech dengan tidak membayar, kemudian dia pinjam di fintech lain, saat ini sudah kecil kemungkinannya karena kita sudah ada sistem online untuk mengecek. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, yang tadi disampaikan adalah saat ini sedang digodok di parlemen adalah RUU Perlindungan Data Pribadi. Dan menurut saya ini sangat signifikan dan ini sangat ditunggu karena ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna untuk mengakses fasilitas atau pinjaman yang bersifat digital. Jadi dan ini juga akan menjadi satu tools yang sangat penting untuk dapat menghilangkan praktek fintech ilegal yang ada di Indonesia. Karena kalau sebelumnya berdasarkan Undang-Undang ITE, mereka itu hanya bisa ditindak apabila ada pengaduan, delik aduan. Nah, dengan adanya perlindungan data pribadi, apabila ada satu entitas yang mengakses data tetapi tidak dapat melindungi dan tidak bertanggung jawab, itu akan bisa langsung ditangkap oleh pihak yang berwajib. Jadi
kami sangat menyambut baik bahwa pemerintah, DPR dalam hal ini juga memperhatikan kepentingan untuk mendukung majunya industri fintech lending, salah satunya terkait dengan perlindungan data pribadi, karena ini sesuatu yang sangat krusial. Bagaimanapun kita tahu, ingat kita bahwa fintech lending ini selalu erat dengan istilahnya collection yang tidak manusiawi. Jadi ini yang ingin kita jawab dengan adanya fintech lending yang ilegal, yang melakukan tindakan collection yang tidak manusiawi, ini yang ingin kita berantas. Karena kita ingin memastikan bahwa untuk semua fintech lending yang menjadi anggota dari AFPI, mereka akan taat kepada kode etik yang kami terbitkan. Apabila mereka melanggar, konsekuensi paling parah adalah mereka bisa dikeluarkan. Jadi semua anggota kami sangat paham bagaimana kita sama-sama menjunjung kode etik, karena kunci dari fintech lending adalah kepercayaan. Demikian, Pak. Jadi koordinasi dengan OJK jalan, Pak ya? Jalan, Pak. Untuk melihat anggota-anggota. Menarik karena memang yang yang ilegal kan banyak sekali, dan Betul. mulai mengerucut lihat yang ilegal yang dibawa Ya. list Ya, betul. OJK yang Ya. dapat izin ya. Menarik, Pak. Ya. Ya, Pak Mark, your financing during pandemic COVID-19, Pak. Jadi, please, Pak. Yeah, so during COVID, back in the middle of March, like most of Indonesia, we could see COVID coming, and so what we did is that we were very cautious about doing new loans to new companies. With over 300,000 retail lenders on our platform who are buying loans, we are responsible for the preservation of their capital. And so what we did is that we have a number of salespeople in the company. We have a number of people who are responsible for originating loans. And what we said to them is, we said, go back and talk to everybody you've given a loan to. Go back and ask them how their business is. Go back and ask them how their financial condition is, and stay very close with them, and get an understanding of who in the portfolio from an industry point of view and who from a borrower point of view might come into trouble over the next few months. And I think by taking a collaborative approach with our borrowers, we're then able to help our borrowers, help the good businesses through COVID, so that they can come through the other end and survive and come back and help regrow the Indonesian economy. And so from a new loans point of view, we were typically only doing dispersals to proven borrowers, so to borrowers who were already customers of ours, who had a good payment history, and who were in an industry that was going to survive through COVID. And in addition to that, CoinWorks also, as a responsible lender to businesses with a digital footprint, COVID making people be physically separated has meant that businesses with a digital footprint where there doesn't need to be a physical contact between business and client, our businesses have had a natural safety net in terms of surviving through COVID. And so we've been very fortunate with that during this pandemic. Thank you, Pak. Pemirsa, masih banyak hal yang harus kita dengar dari narasumber di sesi terakhir nanti. Bagaimana soal security, ya, bagaimana perusahaan fintech ini yang sekarang ada adalah CoinWorks dan Amarta menyeleksi pelaku mereka, nasabah peminjam, agar tidak terjadi fraud, tidak terjadi penipuan. Dan kita juga kepingin tahu bagaimana pajak. Ini penting juga. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami segera kembali.